Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Holan, para sahabat, saya tengok banyak muka-muka yang saya kenal nih. Cuma saya lupa nih baju hitam nih. Saya betul kenal dia, tapi lupa. Dia hang jebat atau salah dulu ya. Coba kenal. Pertama, saya ingin mengajak kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengajak bersyukur dahulu? Kita ingat tahun lalu semua tangan menadah kepada Allah, semua mohon, semua lisan memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan usiaku sampai masuk Ramadan berikutnya. Betul? Alhamdulillah, Allah kabulkan. Ini yang membuat kita bersyukur dulu. Banyak tangan yang menadah, banyak lisan yang meminta, tapi tidak Allah kabulkan. Artinya beliau dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Dan perlu kita ingat, mungkin ini Ramadan yang terakhir buat hidup kita, bukan buat Masjid Kampung Holan. Jangan salah paham pula, itu cerita lain. Buat diri kita mungkin ini terakhir, kita pun tak tahu. Oleh karena itu, dari awal kita berniat bagaimana supaya dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik sepanjang hidup kita. Ini niat pertama. Makanya dimulai dengan sifat syukur. Kalau sudah syukur, pasti ceritanya kaitannya dengan nikmat. Kenapa orang bersyukur? Ya karena nikmat. Apa untungnya orang bersyukur? Al-Quran menjawab, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah nikmat itu. Allah mustahil bohong, ya kan? Allah mustahil bin Mustafa bohong itu. Allah menjanjikan, kalau kau bersyukur, nanti aku tambah. Artinya apa? Kalaulah Ramadan ini kita mulai dengan rasa syukur, maka kita akan jalani Ramadan ini semua dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya awal-awal saya katakan, yuk kita bersyukur. Dan kadang payah nak suruh orang bersyukur nih, walaupun namanya Muhammad Syukur. Salawat dan salam mari senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Boleh minta satu Al-Quran? Bagi satu Al-Quran. Kita macam sombong lah, sarahan tak ada pegang apa-apa. Kurang bagus, kurang tawaduk namanya itu. Ini Ustaz mentang-mentang ilmu lebih dia tak pakai Quran dalam otak kepala. Itu semua sombong, tak payah pegang Quran. Baik. Saya sempat baca tadi di depan, dan Haji Safwan juga SMS saya, tajuk dia, mari kita menghayati Al-Quran atau kembali kepada Quran atau mengamalkan Al-Quran. Sedikit barangkali saya mencuba membuat sebuah perbandingan, sebuah analogi. Begini, kalau kita beli sebuah kereta, maka dari kilang kereta itu ada satu buku dikasih. Buku apa? Buku petunjuk. Ini kereta, nak sebut tak sedar. Ini kereta
keluaran ... Nah, sudah. Ini buku petunjuk dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, depan sikit. Orang muslimah kalau tak tengok muka ustaz macam tak pas. Apalagi ustaz handsome, mesti lagi tengok buka lip tekan sendiri lebih. Akan nak terkurang uji bila lagi. Bagus juga ngaku handsome daripada tak ngaku. Kalau pun tak handsome ngaku, tak salah. Baik. Kalau kita membeli sebuah produk apakah itu kereta, nanti ada satu buku petunjuk. Saya nak sebut kereta dia tapi bukan iklan, jangan salah faham. Katalah Toyota, bukan iklan ya, Lillahi ta'ala. Ini betul-betul membuat supaya mudah faham. Nanti kilang Toyota akan mengeluarkan sebuah buku petunjuk. Ini kereta Toyota, kelajuan sekian, sekian ribu kilometer mesti ganti minyak, ya kan? Oleh karena buku petunjuk itu keluaran Toyota, dan yang kita beli kereta Toyota pasti pas. Pas Singapura kan, pas Malaysia, lain lagi, ya kan? Pasti cocok. Yang tidak cocok kalau kita beli kereta Toyota, buku petunjuk dia keluaran Nissan, nah, itu tak cocok, tidak tepat. Saya beli handphone keluaran Nokia, nanti ada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Nokia. Oleh karena saya beli handphone Nokia, pasti cocok dengan buku petunjuknya itu. Yang tidak cocok kalau saya beli handphone Nokia pakai buku petunjuk Samsung, insya Allah makin rosak. Sama saya katakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, lalu buku mana yang paling pas buat manusia kecuali ciptaan Allah, Al-Quranul Karim. Ini logika, sangat logik itu, dan mudah dipahami. Kalau ada orang memakai buku atau kitab selain Al-Quran, jelas dia bukan makin baik tapi makin rosak. Karena Allah yang lebih tahu. Kalaulah sebuah kilang Toyota, kereta Toyota, dia paling tahu engine Toyota itu, karena dia yang kuat. Bagaimana kekuatan engine ini, apa kelemahannya, dia paling tahu. Orang lain tak tahu, kilang lain tak tahu, ya kan? Sama. Allah yang menciptakan manusia, Allah paling tahu di mana titik lemahnya manusia, di mana kelebihan manusia. Dan apa yang Allah perintahkan pasti cocok buat manusia. Itu Al-Quran, pasti. Saya ambil suatu contoh logika lagi, coba supaya kita mantap tauhidnya dulu ini. Kita punya anak, lalu kita suruh angkat barang. Sebagai ayah, sebagai ibu, kita sudah punya pegangan. Anak saya umur 8 tahun, kekuatannya mengangkat paling, saya boleh suruh 3 kilo, 4 kilo. Paling berat 5 kilo, itu udah paling berat. Saya suruh, nak, angkat beras nih. Berapa kilo, mak? 100 kilo, ringan je. Nah, kalau anak ini tidak boleh angkat, yang salah siapa? Bukan anak, bapak yang salah. Kenapa? Memberi sebuah beban yang dia tidak mampu. Tentu kita punya ukuran. Anak kulit 8 tahun, bapak beras nih berapa kilo? Malah sekilo je. Tak kuat lah pak, itu bohong. Karena kita punya ukuran. Kalau anak cakap tidak kuat pak, sekilo tak kuat, bapak punya ukuran. Kalaulah kita orang tua punya ukuran pas terhadap kekuatan anak, maka Allah tentu lebih pas mengukur kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah, aku tidak akan memberatkan kamu kecuali batas kemampuanmu. Kalau di sini pegangan kita Al-Quran, tidak ada orang mengeluh, tidak ada orang membebel, tidak ada orang bersumur. Kenapa? Mustahil suatu beban, sebuah musibah Allah turunkan yang kita tidak kuat. Cuman kita malas. Itu aja penyakit. Kebanyakan vitamin M, vitamin malas. Lain cerita lagi. Itu. Baik.
Jemaah yang berbahagia itu baru kekuatan. Sekarang bab rezeki, Quran mengatakan mudah sekali. Quran itu, Quran menjelaskan begini: wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini pegangan. Sesungguhnya binatang yang melata, kata Allah, ular, buaya, binatang lah pokoknya, ya kan? Allah sudah persiapkan rezekinya. Selesai. Tengok, binatang yang melata, ular, buaya, biawak dan sebangsanya itu Allah siapkan rezekinya. Artinya apa? Allah bertanggung jawab. Kalau binatang saja Allah siapkan rezekinya, apatah lagi kita manusia. Lah, ini dia. Mustahil Allah tidak siapkan. Kalau seekor semut yang hitam di malam yang gelap dekat Seranggun lagi, itu pun Allah siapkan rezekinya. Apalagi kita yang duduk kampung Holland, handsome lagi, lawa lagi. Relax bro, soal rezeki tak ada masalah. Tidak ada risau sebenarnya. Apa yang buat kita risau soal rezeki? Saya kasih sebuah perbandingan ringan lagi. Saya suka membuat perbandingan ringan. Kita lihat anak kita, umur 8 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Pernah tak anak kita risau tentang apa yang dimakan hari ini? Tidak. Kenapa dia tidak risau? Karena tauhidnya mantap dengan bapaknya. Dia tauhid mantap. Dia tauhidnya mantap dengan bapak dia, dengan mak dia. Kenapa? Dia yakin bapak dan mak dia tanggung jawab, pasti. Nah, kalau anak tauhidnya mantap dengan mak bapak, kenapa kita tauhid tidak mantap dengan Allah? Loh, anak itu yakin dia balik rumah, dia tahu ada nasi, ada lauk, dia tak pernah risau. Karena dia punya keyakinan, bapak, mak aku mesti tanggung jawab, siapkan makanan. Nah, kalau mak bapak aja bertanggung jawab menyiapkan makanan anaknya, takkanlah Allah yang menciptakan kita tidak mempersiapkan rezeki kita. Nah, lalu macam mana? Lah, kita bermain lagi logika. Biar mudah paham. Anak 3, 1 sekolah rendah, 1 sekolah menengah, 1 universitas, universiti. 3 anak, 3 anak dan 3 perlu belanja. Soalan saya, Muslimah, boleh dengar tak? Dengar baik-baik, 40 saat dari sekarang, 100 markah. 3 anak, 1 sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, 3. 1 Kamarudin. Kenapa nama Kamarudin? Karena waktu mak dia hamil suka duduk dalam kamar aja. Maka lahir anak Kamarudin. Yang nomor 2 nama dia Jalaluddin. Kenapa? Waktu dia hamil suka jalan ke mana-mana, maka lahir anak Jalaluddin. Yang ketiga, waktu hamil yang ketiga ni mak dia selalu buat salah, maka lahir anak Salahuddin. Okay, cukup. Baik ni, jom. Terlalu serius ikutan. Okay. 3 anak, 1 sekolah rendah, 1 sekolah menengah, 1 universiti. 3 anak ni sama tak belanja dia? Kan? Kita sendiri pun tidak akan pernah menyamakan belanja anak, apatah lagi Allah. Sebab akal sehat akan mengatakan, bagaimana kalau kasih sama? Akal akan menolak, tidak mungkin. Kenapa? Sesuai dengan keperluan. Ini kan ilmu mati. Kita sendiri kan dalam mengasih belanja anak kan ternyata tidak sama. Sekolah rendah $2, menengah $5, universiti $10. Tidak sama, walaupun itu anak. Lalu si anak yang kecil berkata, mak, kenapa abang $10, adik $2? Mak jawab, adik cukup segitu dulu. Adik pun nak $10. Tak apalah, nantilah kalau adik dah besar. Kan gitu. Ukuran yang berlaku ukuran orang tua, bukan ukuran anak. Sama. Kalau kita boleh mengatur belanja anak, takkan Allah tak tahu mengatur belanja kita. Itu masalah tak sama rezeki itu. Jadi memang tak sama pun. Kita pun tak sama bagi anak. Kadang-kadang kita suka membebek. Si Anu tak sembahyang, banyak rezeki. Si Anu tak solat, banyak rezeki. Tak ada hubungan. Kewajipan. Orang dalam penjara dia kasih makan dia. Betul kan orang penjara makan tak? Makan. Itu kewajipan government kasih dia. Cuma tak disayang, cuma itu aja. Jadi orang tak solat, jangankan tak solat, si Kapirudin pun dikasih rezeki.